Oke, kita lanjut di soal nomor 6 ya. Di soal nomor 6 ini kita disajikan beberapa diagram partikel penyusun atom ya. Itu ada protonnya, ada neutron dan juga ada elektron. Nah, kita tuh diminta mencari partikel yang termasuk ion. Ingat ya, kalau partikel ion itu berarti jumlah proton dan elektronnya itu tidak seimbang, tidak sama. Jadi kita lihat masing-masing gambarnya 1, 2, 3, 4 yang jumlah elektron dan jumlah protonnya itu tidak sama. Kita lihat dari gambar 1 ya. Elektronnya ada 2, nih 2. Kemudian protonnya ada 4. Nah, berarti dia termasuk ion ya, karena jumlahnya tidak sama. Sekarang kita lihat yang gambar kedua. Elektronnya ada 2, protonnya juga ada 2. Ini elektron yang warna merah ya, mengelilingi inti. Nah, berarti dia bukan ion. Sekarang gambar nomor 3. Elektronnya dihitung tuh yang merah-merah. Ada 10, sedangkan protonnya yang warna coklat dihitung hanya ada 9. Berarti tidak sama ya. Berarti dia termasuk ion. Yang nomor 4 sekarang. Yang elektron yang mengelilingi warna merah itu ada 8 dan protonnya juga 8. Karena jumlah elektron dan protonnya sama, berarti dia bukan ion. Nah, kalau yang ditanya yang termasuk ion yang mana, berarti 1 dan 3. Jawabannya B ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 ini percobaan pakai ticker timer ya. Nah, ticker timer itu untuk mengetahui GLBB-nya itu mau dipercepat atau diperlambat. Supaya tahu itu dipercepat atau diperlambat, kita harus tahu prinsipnya dulu ya. Nah, ini prinsip ticker timer. Kalau titiknya itu semakin rapat ya, maka dia itu dipercepat. Kalau titiknya semakin renggang itu diperlambat. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini ya, titiknya yang semula rapat jadi renggang. Karena merenggang ya, berarti GLBB-nya diperlambat. Lambat. Nah, setelah tahu fakta ini, kemudian kita cari grafik yang sesuai dengan GLBB diperlambat. Kalau di GLBB diperlambat itu berarti T-nya semakin naik, kecepatannya malah semakin turun. Nah, kita cari grafik yang sesuai ini ya. Maka kita lihat yang sesuai adalah yang D. Kita lihat semakin lama ya, malah V-nya semakin turun. Berarti jawabannya yang D. Ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 8. Soal nomor 8 ini materi kelas 8 ya, di bab gerak benda. Nah, kalau ada tipe-tipe soal seperti ini ya, ditanyakan energi kinetik, biasanya kita melibatkan energi yang lainnya. Jadi ada energi kinetik, ada energi potensial, dan ada energi mekanik. Kita harus tahu konsepnya ya. Jadi energi mekanik itu gabungan dari energi kinetik dan energi potensial ini ya. Nah, kalau energi kinetik itu energi ketika benda itu bergerak. Jadi dia harus punya V atau kecepatan gitu ya. Sedangkan energi potensial itu energi potensi dari suatu benda dilihat dari jaraknya atau ketinggiannya ya. Jarak dia dari ketinggian nilai H. Nah, kalau kita lihat di gambar yang pertama ini, dia belum punya nilai H ya, karena bolanya masih di bawah. Berarti energi mekaniknya hanya energi kinetik. Kita masukkan rumusnya untuk menghitung EM ya, energi mekaniknya. Setengah mv kuadrat ini rumus energi kinetik. Nah, ketemu energi mekaniknya 3,2. Nah, energi mekanik 3,2 ini nanti kita gunakan untuk mencari energi kinetik di gambar yang kedua gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di gambar nomor 2. Di gambar nomor 2 ini bolanya sudah memiliki jarak ya. Berarti energi mekaniknya dia punya energi potensial.
Nah, gitu ya. Yang ditanyakan yang energi kinetik nih. Energi mekanik juga kita sudah tahu. Energi potensialnya dihitung. Karena itu punya tinggi ya, bisa menghitung energi potensialnya. M kali G kali H. Hanya ketinggiannya kita ubah menjadi meter ya. Nah, sudah kita masukkan angka-angkanya. Nah, dari sini EM-nya kan 3,2. Energi kinetiknya dihitung-hitung, hasilnya 2. Maka energi kinetiknya 3,2 dikurangi 2, hasilnya 1,2. Ada ya jawabannya di A. Jadi soal nomor 8 ini kita mencari energi mekaniknya dulu. Nah, setelah tahu energi mekaniknya berapa, kita gunakan untuk mencari energi kinetiknya. Nah, untuk menentukan misalnya ya, yang 0 tuh yang mana? Jadi misalnya pada yang gambar yang pertama itu kan energi potensialnya 0. Kenapa energi potensialnya 0 yang di gambar pertama ini ya? EP sama dengan 0 karena dia tidak punya H, nggak punya ketinggian. Sedangkan yang di gambar kedua ini EK sama dengan 0 karena kita nggak punya kecepatan. V-nya kita nggak punya ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah tahu konsepnya, mau dibolak-balik kayak gimana pun soalnya insya Allah bisa ya. Ingat rumus, ingat konsepnya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 9. Soal nomor 9 ini perlu penalaran ya. Jadi seolah-olah bayangkan kita tuh berada di bagian belahan bumi yang sedang malam, yang warnanya hitam itu. Dan ingat bahwasanya matahari itu berada di sebelah kanannya. Oke, yang ditanyakan ini adalah fase penampakan bulan pada saat posisi B dan posisi E. Kita ganti warnanya. Ketika posisi B di sini ya, kalau kita berada di malam-malamnya ini, berarti B-nya itu bulannya kelihatan tapi hanya sedikit. Karena ketutupan sama buminya ya. Nah, karena mataharinya ada di sini, berarti otomatis yang kelihatan tuh di sebelah sini. Nah, yang sesuai gambarnya yang B. Kalau mau dilanjutkan boleh, tapi kalau sampai di sini juga nggak apa-apa karena gambar yang serupa yang sebelah kanan bawah ini hanya B ya. Tapi kita cek dulu lah yang E. Pada posisi yang E, berarti pas tengah-tengahan ini ya. Berarti posisinya bulannya purnama karena seluruh cahaya mataharinya bisa dipantulkan oleh bulan. Benar ya, posisinya purnama. Jadi soal-soal yang seperti ini kita harus tahu konsepnya dan kita kayak imajinasikan kita pura-puranya di situ. Jadi kita bisa menggunakan nalar kita. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 10. Ini tentang apa itu namanya? Pesawat sederhana ya, bidang miring. Oke, ini ada Pak Tony yang pengen memindahkan beban ya. Bebannya yang pengen dipindah, yang mau didorong itu sekitar 600 Newton. 600 Newton itu kalau dijadikan kilo ya apa namanya? Ini apa namanya? 60 kilo ya. Wih. Nah, oke, maaf ya ini. Oke, kita ini lagi ya. Nah, dia punya kekuatannya cuma 400 Newton. Nah, padahal berat bebannya kan 600 Newton. Otomatis dia nggak bisa ngangkat kan ya, karena berat bendanya itu lebih besar daripada gayanya si Pak Tony. Maka Pak Tony mau menggunakan pesawat sederhana yaitu bidang miring. Nah, kita diminta untuk mencari desain atau bidang miring yang bisa digunakan Pak Tony untuk mengangkat beban itu. Cara menghitungnya, kita harus tahu nilai keuntungan mekaniknya dulu ya. Nah, nilai keuntungan mekaniknya dipakai rumus yang ini. KM sama dengan W per F. W-nya ini berat bendanya 600 Newton, F-nya 400 Newton. Kita hitung KM-nya itu nilainya 1,5. Maka Pak Tony bisa menggunakan pesawat sederhana bidang miring yang nilai KM-nya itu 1,5. Kita cek satu-satu ya. Untuk nilai KM itu bisa pakai rumus L per H. L ini panjang lintasannya ya.
sedangkan H ini ketinggian. Oke, kita cek masing-masing. Yang nomor 1 L-nya 6, H-nya 4, hasilnya 1,5. Oke, berarti Pak Tony bisa pakai yang nomor 1 ya. Yang nomor 2,4 dibagi 0,8, hasilnya 3. Berarti Pak Tony nggak bisa pakai yang nomor 2. Yang nomor 3, 2,5 bagi 1,5. Ini hasilnya juga bukan 1,5, sehingga Pak Tony nggak bisa pakai yang ini. Yang gambar yang keempat, 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. Oke, Pak Tony bisa memakainya. Berarti Pak Tony bisa memakai bidang miringnya yang nomor 1 dan 4 ya. Jawabannya yang B. Oke, terima kasih. Alhamdulillah soal nomor 1 sampai 10 ya sudah kita bahas. Nanti akan dilanjutkan soal nomor 11 dan soal nomor 20 besok pagi ya. Semangat belajar. Terima kasih dan jaga terus kesehatan ya. Assalamualaikum.